Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahra syiyam wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan keimanan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah. Umat muslim di Indonesia mempunyai tradisi di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, yaitu mudik. Seperti kita ketahui, untuk tahun ini pemerintah Indonesia melarang masyarakat untuk mudik. Tujuannya agar memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam kesempatan ini, kesempatan yang barokah ini, saya akan mengkaji istilah mudik dari konteks yang lain, yaitu dengan singkatan mudik muhasabah dalam ikhtiar kemenangan atau disingkat dengan mudik. Berbicara muhasabah berarti kata yang sangat luar biasa. Kata yang memotivasi khususnya orang yang beriman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk senantiasa bermuhasabah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan nafsum dari diri kalian, maqad damat, apa yang telah kalian lakukan, lighad, untuk esok harinya, untuk yang akan datang. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha teliti apa yang kamu lakukan. Ayat di sini menjelaskan bagaimana seorang yang beriman, orang yang beriman harus senantiasa bermuhasabah, harus senantiasa mengintrospeksi dirinya agar amal perbuatan yang akan datang, agar amal perbuatan yang selanjutnya senantiasa diridhoi oleh Allah dan bermanfaat di dunia sampai husnul khatimah. Berbicara muhasabah berarti berbicara waktu yang telah berlalu atau berbicara masalah sejarah. Umat Islam mempunyai sejarah yang monumental, sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah terjadinya Perang Badar. Para hadirin rahimakumullah, Perang Badar merupakan perang yang mana di situ umat Islam
mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan perang Badar di dalam Al-Quran. Di surah Al-Imran ayat 123 sampai 125. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nassarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nassarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kalian semua bi Badrin, pada perang Badar. Wa antum adillah, dan kalian dalam keadaan yang hina, yang sedikit, yang lemah. Coba kalau kita ketahui, pada saat itu kaum muslimin jumlahnya hanya 313 melawan 1000 kaum kafir, pasukan kafir. Akan tetapi dengan izin Allah, dengan ridho Allah, umat Islam dalam perang Badar bisa menang melawan kaum yang banyak tersebut, yaitu kaum kafir pada saat itu. Fattaqullaha, maka bertakwalah pada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Pada lanjutan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqulu lil mu'minina, ketika kamu bertanya lil mu'minina, kepada orang yang beriman, wahai Muhammad, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup ayyumiddakum, Allah menolong kamu, membantu kamu. Ayyumiddakum rabbukum, Allah Tuhan kamu semua menolong kamu. Bisalasatim minal malaikati munzalin, dengan 3000 para malaikat yang diturunkan dari langit. Masya Allah, banyak sekali para malaikat tersebut telah menolong kaum muslimin pada perang Badar. 3.000 para malaikat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan lagi. Bala, dijawabnya, iya. Intasbiru, jika kalian bersabar, watattaku, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum min faurihim, dan apabila telah datang serangan secara tiba-tiba, hada yumdidakum rabbukum, inilah bantuan Allah, inilah bantuan Tuhanmu, bi khamsatin alafim minal malaikati musawwimin, dengan 5.000 para malaikat. 5.000 para malaikat Allah turunkan lagi, Allah bantukan kepada umat Islam, orang yang beriman pada saat perang Badar itu. Musawwimin, dengan memakai tanda. Masya Allah. Sungguh mulianya orang yang beriman dan bersabar di jalan Allah. Kemudian mereka yakin terhadap pertolongan Allah. Seperti halnya pada perang Badar, Allah membantu umat Islam untuk mengalahkan kaum kafir atas izin Allah. Begitu pula di zaman sekarang ini, di saat ini, dalam keadaan ini, kita hanya bisa berdoa pada Allah. Kita hanya bisa mengharap pertolongan pada Allah. Karena kita ketahui di zaman fitnah ini, zaman begitu banyak cobaan, banyak ujian, dari banjir, dari longsor, dari gempa bumi. Bahkan sekarang kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah virus COVID-19 ini.
hanya mengharap pada Allah, hanya minta bantuan pada Allah. Marilah kita banyak berzikir pada Allah. Marilah kita banyak menangis pada Allah. Marilah kita bertobat kembali kepada Allah. Insya Allah, dengan izin Allah, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah menyadari, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan di masa lalu, kemudian kita beristiqomah di jalan Allah, insya Allah semua fitnah, semua ujian dan cobaan, musibah yang terjadi pada diri kita dan pada umumnya di Indonesia ini, Allah segera angkat, Allah segera selesaikan wabah virus COVID-19 ini. Insya Allah. Karena apa? Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan mudik, muhasabah dalam ikhtiar kemenangan, yaitu kita bermuhasabah. Dengan bermuhasabah kita semakin dekat pada Allah. Dengan semakin dekat pada Allah, kita semakin mengharap ridho Allah, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu kesabaran yang istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.